Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya ditanya oleh orang, Pak Musin, pakai bahasa Jawa tentu saja, tapi coba saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Permisih, mohon maaf Pak Musin, selama ini kami sekeluarga itu resah dan gelisah. Karena selama masa pandemi ini, saya sekeluarga tidak pernah sama sekali pergi ke masjid. Nah, semuanya itu saya lakukan karena kami sekeluarga merujuk pada anjuran para ulama yang kami taati, supaya sholat di rumah saja. Bahkan sudah hampir 5 bulan tidak ke masjid. Bahkan sholat Jumat pun saya tidak berani di masjid di sekitar rumah saya, tetapi justru sholat di kampus. Rasa-rasanya kok ada sesuatu yang tidak nyaman pada diri saya dan keluarga saya. Ada sesuatu yang hambar, ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, pertanyaannya, apakah sebaiknya saya tetap sholat di rumah, apa di masjid, dan apakah sudah layak saya kembali ke masjid seperti semula, seperti sebelum masa pandemi ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya tidak akan khusus menjawab pertanyaan ini, tetapi selalu saya sampaikan bahwa sholat di masjid itu bagian dari keutamaan yang disebut dengan fadilah. Memang sholat di rumah itu sah-sah saja, tetapi di dalam beragama kita tidak harus selalu terjebak pada tindakan kita untuk mencari keabsahan, tetapi benar-benar kita mencari fadilah atau keutamaan. Sehingga ketika kita sholat di masjid itu lebih utama daripada sholat di masjid, ya mari kita coba untuk pergi ke masjid. Nah, bagi para laki-laki, sholat Jumat itu menjadi kewajiban. Ya, sekali lagi memang perintah Jumat di dalam Al-Quran itu menjadi sebuah perintah yang sifatnya umum. Tetapi ada taksis yang ada di dalam hadis yang itu kita pahami sebagai sesuatu yang mengecualikan siapa-siapa yang tidak wajib ke masjid, tetapi bukan berarti tidak membolehkan, tidak berarti mengharamkan. Ada wanita yang dikecualikan untuk tidak ke masjid, ada anak-anak kecil, ada orang yang sakit, misalnya, ada hamba sahaya, ya. Itu yang kemudian harus kita pahami sebagai sebuah pengecualian yang tidak harus kita pahami sebagai pengharaman. Sama sekali pemahaman kita itu salah kalau dipahami sebagai sebuah pengharaman. Bahkan hadis-hadis yang melarang wanita ke masjid itu ada sababul wurudnya. Sehingga pada saat kita mencoba untuk mengkaji, dan saya pernah mengkaji hadis itu, yang selalu dikemukakan oleh para mubalik yang tidak memahami hadis itu secara keseluruhan, bahwa wanita itu jangan ke masjid, di rumah saja, karena sholat di rumah itu lebih baik bagi wanita. Ini kan sesuatu yang ternyata ada sabab urutnya, seolah-olah Nabi itu melarang wanita ke masjid. Padahal di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim
ada kata-kata la tamna'u nisa'akum ila masajida wa hunna tafillah. Jangan kamu melarang perempuan-perempuanmu di sini disyarai atau diterangkan maksudnya istri-istrimu untuk pergi ke masjid. Dan ketika mereka ke masjid ya dianjurkan mereka tidak berdandan secara berlebihan. Kalau dalam syarah dikatakan tafilat itu ya, jangan sampai mereka itu memakai wangi-wangian yang berlebihan. Artinya kalaupun memakai wangi-wangian ya sekedarnya saja dengan maksud untuk mencegah, mengantisipasi. Kalau bahasa Jawa itu ngawigani supaya tidak terjadi fitnah. Saya membaca beberapa riwayat yang saya coba untuk saya paham, ternyata larangan-larangan itu menjadi sebuah larangan yang ada sebabnya ya, karena fitnah. Ya, wanita itu kalau ke masjid dimungkinkan ada fitnah. Ada sesuatu yang kurang baik pada diri wanita dan pada masyarakat pada umumnya. Karena ke masjid itu membutuhkan waktu. Yang kedua, memang ada kalanya wanita itu rentan terkena dampak negatif ketika pergi ke masjid. Mungkin karena gelap, mungkin karena ada perjalanan jauh, atau karena tidak ada mahramnya. Nah, sekarang ini jangankan ke masjid, ke pasar aja wanita sudah sendiri, ke kantor sendiri, sehingga fitnah-fitnah yang dikhawatirkan itu sudah bisa dianggap tidak ada. Kalaupun ada, kecil kemungkinannya. Dan yang penting bagaimana kita menjaga diri. Sehingga jangan sampai larangan wanita ke masjid itu dianggap sebagai sebuah larangan mutlak karena ada sababul wurudnya. Ada latar belakangnya yang kemudian harus kita pahami, dan memahami hadis dengan melihat sababul wurud itu penting sekali. Meskipun kemudian kita harus memahami sababul wurud itu sebagai sesuatu yang akan bisa membantu saja, bukan sebagai sesuatu yang mengikat dan membatasi, seolah-olah kalau tidak memahami asbabul wurud atau sebab-sebab adanya hadis itu akan 100% salah. Dalam kajian hadis yang pernah saya ikuti, sababul wurud itu adalah sesuatu yang penting untuk kita pahami, sebagaimana ketika kita memahami ayat Al-Quran, memahami sababun nuzul atau sebab yang melatar belakangi ayat itu turun, itu sangat penting. Tetapi itu bukan sesuatu yang kemudian membelenggu kita, karena pada saatnya kita tidak boleh mengikatkan diri saja pada sababut wurud atau sebab nuzulnya, karena ada makna universal yang dikandung di dalam itu yang nilainya jauh lebih penting daripada sekedar memahami asbab wurudnya, meskipun kita tidak boleh 100% meninggalkan pemahaman kita terhadap sababul wurud atau sababun nuzul itu. Nah, kajian tentang ini memang harus memerlukan waktu yang panjang. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ini semua saya sampaikan dalam rangka untuk memahami kenapa kita dibolehkan untuk tidak ke masjid dalam keadaan kita terhalang atau ada masyakkah. Karena kita terhalang hujan, boleh menjamak sholat ketika kita di masjid, sehingga pada saat kita itu terhalang oleh hujan, boleh saja kita sholat di rumah dan tidak harus ke masjid. Sehingga di dalam adzan juga ada kata-kata shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum, yang itu menjadi panggilan yang menggantikan untuk panggilan sholat ke masjid, sehingga khayala sholat itu kemudian bisa diganti atau bisa dilengkapi dengan panggilan yang mengecualikan ketika kita mengalami kesulitan untuk masjid. Nah, pada waktu zaman Nabi, apakah Nabi ketika hujan tidak ke masjid? Ternyata dalam riwayat yang saya baca, Nabi tetap saja ke masjid. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah syarah, ya, itu ada keterangan yang panjang tentang bagaimana Nabi itu pernah basah karena air hujan, karena beliau ke masjid bersama para sahabat yang lain, termasuk Abdullah bin Abbas. Yang ketika itu memang para jamaah yang lain yang biasa ke masjid terhalang untuk pergi ke masjid, karena memang terhalang ya Nabi mengizinkan mereka untuk tidak ke masjid. Nah, halangan yang terjadi pada saat itu konteksnya kan berbeda dengan halangan yang terjadi pada saat sekarang.
Di samping rumah mereka jauh, harus melewati gurun, padang pasir, tanah bebatuan yang sangat berat. Nah sekarang ini rumah-rumah kita kan sangat dekat masjid. Bahkan saya katakan ini sebagai ilustrasi saja, rumah saya itu ketika saya mau ke masjid dari rumah, itu bahkan ketika saya lewat pintu sebelah barat rumah, tidak akan terkena hujan karena antara rumah saya dengan masjid itu gentengnya itu nyambung. Sehingga saya tidak pernah kehujanan ketika mau ke masjid dari rumah saya. Sehingga dalam keadaan hujan deras pun saya tidak pernah menjamak sholat karena tidak ada masalah, tidak kesulitan yang terjadi pada diri saya. Dan itu cara pemahaman yang saya coba untuk saya kemukakan setelah saya belajar ilmu usul fikih. Tetapi saya tidak pernah menyalahkan orang yang menjamak sholat karena mereka juga punya alasan, karena hujan itu menjadi ilah, menjadi alasan untuk menjamak sholat ketika mereka berada di masjid secara berjamaah, mereka melaksanakannya. Dan bahkan berkali-kali saya menjadi imam sholat dengan jamak di waktu maghrib dan isya pada saat hujan. Dan begitu hujan itu ada yang mengatakan tidak harus hujan deras, hujan rintik-rintik pun boleh karena pada saatnya memang kita terhalang karena hujan itu, dan hujan itu menjadi ilah, jadi alasan yang membolehkan kita untuk menjamak sholat. Demikian juga ketika kita mengadakan perjalanan jadi musafir, itu akan bisa menjadikan kita dibolehkan untuk mengkosor sholat. Nah, kajian tentang safar juga tidak mutlak-mutlakan. Safar itu harus berapa hari, jaraknya berapa kilometer, itu di dalam kajian fikih kan beragam sekali. Dan itulah asyiknya orang belajar fikih. Pada saatnya memang ketika dalam situasi pandemi ini juga ada perbedaan pendapat. Apakah pandemi yang seperti ini sudah menjadi sesuatu yang bisa disebut masyaqah untuk membuat kita, untuk menjadikan kita boleh tidak ke masjid sama sekali dan lebih baik kita berada di rumah. Sementara saya menyaksikan sendiri mereka ke pasar, naik sepeda, ke mall, ke kantor biasa saja. Dan tidak ada sesuatu yang luar biasa. Bahkan saya ceritakan hari Ahad kemarin saya ke pasar, kerumunan orang itu banyak sekali dan bahkan hampir tidak berjarak. Dan saya berada di dekat warung-warung kuliner, itu hampir semua orang tidak pakai masker berdekatan karena mereka makan sarapan pagi, dan sebagian penjualnya tidak pakai masker juga. Memang sebagian besar penjualnya memakai masker, tapi tidak berjarak karena mereka juga berada di warung-warung yang sempit. Mereka ya berkumpul saja di situ dan merasa nyaman saja. Bahkan dari Sabtunya saya itu naik taksi, super taksinya itu saya tanya, nggak takut Pak nyuper taksi? Dia berkelakar, yang saya takuti apa Pak? Saya juga tidak pernah melihat sesuatu yang perlu saya takuti. Ini hanya perasaan kita saja Pak. Bahkan informasi-informasi dari siapapun tentang virus itu sudah tidak membuat saya takut. Karena apa? Saya takut miskin dan saya takut kelaparan di rumah. Sehingga saya keluarkan mobil ini untuk menarik penumpang. Cuma sampai hari ini Pak, saya masih belum bisa mendapatkan sesuatu yang ideal. Di hari Jumat bahkan saya ketika mau menjadi khotib di sebuah masjid, saya naik taksi juga, saya sudah pakai masker. Ini sopirnya santai aja. Dan ketika saya tanya sudah berapa penumpang yang naik Pak, baru satu. Bapak keluar jam berapa? Jam 6. Dari jam 6 pagi sampai jam 11 kira-kira, 11 pagi itu baru ada satu penumpang. Saya tanya rata-rata berapa sehari. Nah, sejak bulan Maret itu bahkan satu hari bisa tidak dapat penumpang Pak. Bahkan salah satu sopir yang pernah saya temui itu harus membayar kredit mobil yang disopiri, yang dipakai untuk narik penumpang menjadi taksi online, itu kesulitan untuk membayar kredit di bank. Tapi karena dia itu punya tekad yang kuat, dia berjalan, 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 dan yakin dia, Allah tidak tidur, kata dia. Ternyata ada saja sesuatu yang luar biasa mereka dapatkan.
ya, dengan penumpang yang terbatas. Ternyata penumpang-penumpang itu tidak semuanya membayar dengan bayaran yang sesuai dengan tarif. Ada yang beri bonus dan bahkan seringkali dia disewa untuk mengangkut barang-barang, untuk mengangkut penumpang-penumpang yang tergesa-gesa dan bahkan rezeki itu mengalir sedemikian rupa yang dulu saya ceritakan pada satu saat saya menjumpai seorang supir taksi yang mengatakan alhamdulillah Pak semuanya cukup oleh Allah. Saudara-saudara saya itu banyak yang peduli pada diri saya dan keluarga saya sehingga makan saya setiap hari itu terbantu oleh saudara saya, tetangga saya, orang-orang kaya yang punya kesadaran untuk membantu dan bahkan saya pernah satu saat membantu orang lain karena kelebihan makanan. Anak-anak saya itu sekolah. Begitu saya mau bayar SPP, malah sekolah mengatakan tidak harus bayar sekarang, Pak. Bayar ketika sudah punya juga tidak apa-apa, diangsur juga tidak apa-apa. Ketika saya berusaha untuk mengangsurnya, ada saja orang yang mau membantu saya. Dan itulah rezeki Allah yang datang dari arah manapun yang tidak saya ketahui. Nah, para jamaah yang berbahagia, sekali lagi sebelum saya terangkan tentang rezeki Allah itu, bagi Anda yang gampang untuk ke masjid, ayo kuatkan hatimu untuk pergi ke masjid. Jangan galau, jangan gampang, jangan resah dan gelisah, apalagi panik. Saya terus terang saja mengatakan saya belum pernah libur ke masjid. Sejak ada pandemi, bulan Maret sampai sekarang saya tetap menjadi khotib Jumat. Saya tetap menjadi imam salat berjamaah dan alhamdulillah Allah masih melindungi saya dan keluarga saya dan orang-orang kampung yang bersama saya untuk ke masjid dengan protokol kesehatan yang kita coba untuk kita terapkan. Alhamdulillah kita semua terlindung dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kita selalu mendapatkan yang terbaik dari Allah SWT karena kita ingin betul-betul taat menjalankan ibadah karena Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan kemarin saya berjumpa dengan salah seorang teman yang sedang minum es. Saya tanya, kok minum es? Apa-apa Pak. Kamu sih mau minum es? Enggak, saya enggak terbiasa minum es. Kemudian saya katakan pada mereka, ayo kita penuhi masjid kita. Jangan pernah takut masjid. Yang penting patuhi protokol kesehatan dan upaya kita atau ikhtiar kita maksimalkan. Kita berdoa kepada Allah dengan permohonan yang terbaik dari Allah dan selebihnya kita bersikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini jamaah-jamaah saya yang dulu selama Ramadan selalu bersama saya melaksanakan tarawih di masjid dan tidak pernah absen. Dan bahkan ketika hari raya Idul Fitri saya adakan bersama-sama dengan teman-teman untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri di halaman masjid dan ternyata penuh sesak sampai para polisi kemudian dari pihak kecamatan itu geleng-geleng kepala. Sudah seperti ini semangat mereka untuk beribadah. Bagaimana kita melarangnya? Nggak bisa dilarang. Apalagi ada dari mereka itu yang yakin kalau kita itu betul-betul beribadah karena Allah dengan niat karena Allah dan ikhtiar kita sudah sepenuh hati kita lakukan, insya Allah Allah melindungi diri kita dari segala macam mara bahaya. Ini keyakinan yang tumbuh dan tidak bisa kita larang, tidak bisa kita cegah. Tetapi saya sebagai ketua takmir masjid selalu menyarankan kepada para jamaah, mari kita patuhi aturan-aturan yang terkait dengan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita diminta untuk mengambil jarak, kita ambil jarak. Kalau kita diminta untuk pakai masker, pakai masker di kerumunan orang. Ya gitu aja. Dan batasi semuanya itu dengan maksud untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik. Gitu aja. Dan ketika saya tanya sudah ada yang ikut rapid test, belum ada Pak. Tidak ada, bahkan jangan sampai ada. Karena mereka tidak yakin betul dengan rapid test itu untuk apa. Jadi dengan keterangan-keterangan dari banyak pihak yang dianggap kompeten, mereka nggak yakin untuk apa-apa. Kita dites untuk mengetahui reaksi. Yang kemudian reaksi itu ketika diketahui, kita diduga berpenyakit yang mengarah pada virus COVID-19 ini.
Ya mereka cerita-cerita dengan tanpa ilmu yang memadai, tetapi itulah cerita-cerita yang kemudian membuat mereka tenang. Saya katakan ya, mau rapid test ya silahkan, tidak mau tidak apa-apa. Dan saya juga belum pernah rapid test, belum pernah ikut rapid test karena merasa tidak penting, ya sudah. Saya tidak pergian kemana-mana, tetapi saya terlalu ke kantor. Saya nggak pernah absen ke kantor, nggak pernah libur. Dan Alhamdulillah Allah masih melindungi. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita untuk selalu dekat kepada Allah, dengan upaya kita yang optimal, Allah selalu melindungi diri kita dan benar-benar kita menjadi hamba Allah yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, selanjutnya saya ingin mencoba bertadabbur. Ada satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-A'raf, yaitu pada ayat 96 yang menarik bagi saya untuk saya kaji. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadhatnahum bima kanu yaksubun." Jadi di dalam ayat itu dikatakan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk negeri amanu beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, pastilah kami Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin, ada kata walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Ini yang menarik untuk saya, beberapa kalimat yang ada di dalam ini. Jadi kalau kita penduduk negeri ya, termasuk negeri kita tercinta itu beriman dan bertakwa, ini persyaratan iman dan takwa. Allah menjanjikan pasti Allah akan melimpahkan kepada kita semua berkah, kebaikan-kebaikan yang nilainya itu tidak terbatas, mengalir selamanya dari langit dan bumi. Artinya apa? Ada sesuatu kebaikan yang datang dari Allah yang tanpa batas. Itu yang selalu saya pahami dari tafsir yang saya baca dari ayat ini. Barakatim minas samai wal ard itu artinya berkah yang tidak terbatas yang datang dari arah manapun. Dalam muamalah kita dapat kebaikan, dalam beribadah dapat kebaikan, artinya pahala Allah dari Allah itu mengalir sebagai akibat dari keberimanan dan kebertakwaan kita kepada Allah. Nah, cuma kemudian pembahasannya akan lebih bisa kita pahami. Apa makna iman dan takwa itu harus kita pahami secara tepat. Keyakinan kita di dalam beriman kepada Allah dan segala hal yang terkait dengan keberimanan kita kepada Allah itu harus utuh, kokoh. Dengan seyakin-yakinnya kita beriman kepada Allah. Yang kemudian dengan kekuatan iman itu akan menjadi fondasi kita untuk membangun kesetiaan kita di dalam beribadah kepada Allah, yang pada saatnya akan membangun ketakwaan pada diri kita, karena kita akan selalu mengatakan iya terhadap perintah Allah dan selalu akan mengatakan siap untuk meninggalkan larangan-larangan yang datang dari Allah. Jadi orang yang bertakwa itu sudah menjadi orang yang tidak pernah berpikir lagi untuk selalu meninggalkan larangan-larangan dari Allah dan mengerjakan perintah Allah dengan basis, dengan fondasi, dengan dasar iman yang kokoh, yang kemudian mengakibatkan mereka nyaman untuk melakukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, andai kata ini semua terjadi di negeri kita tercinta, betapa indahnya. Gak pernah ada korupsi, gak pernah ada orang mencuri, mencopet, merampok, menipu, berbohong. Karena apa? Semua itu adalah bagian dari larangan Allah. Nah sekarang ya kita lihat yang bohong banyak, yang mencopet banyak, yang mencuri banyak.
Yang menipu banyak, yang korupsi juga banyak, yang manipulasi banyak hal juga banyak, yang tidak jujur banyak, yang tidak amanah banyak. Itu artinya penduduk negeri ini kan banyak yang belum beriman dan belum bertakwa kepada Allah. Jadi prasyarat mereka untuk mendapatkan berkah ya belum terpenuhi. Sehingga kalau berkah dari langit dan bumi dari Allah itu tidak turun, ya sudah pantas. Bahkan kalau ada beberapa musibah yang datang dari Allah karena ketidaktakwaan kita dengan iman kita yang lemah atau bahkan minus iman, itu sudah wajar, jauh dari berkah. Sehingga apa yang kita terima itu bahkan bisa menjadi sesuatu yang sebaliknya, adab dari Allah. Ya di sini dikatakan walakin kadzabu, akan tapi mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Artinya apa? Tidak beriman dan tidak bertakwa. Akibatnya Allah mengatakan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan menyiksa orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa itu disebabkan ketidakberimanan dan ketidaktakwaan mereka sendiri. Jadi karena mereka tidak beriman dan tidak bertakwa dapat azab dari Allah. Padahal janji Allah kalau mau beriman dan bertakwa akan dapat berkah, kebaikan yang nilainya sangat tinggi dari Allah selama-lamanya. Dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan seandainya penduduk negeri-negeri termasuk negeri kita tercinta itu mewujudkan dua hal yaitu iman dan takwa, niscaya Allah akan melapangkan kebaikan. Kebaikan itu macam-macam ya, kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan untuk orang-orang yang ada di negeri ini dan memudahkan mereka untuk mendapatkan rezeki dari Allah dari segala arah. Jadi berkah dari Allah itu akan mereka dapatkan dari segala arah, kebaikan dari Allah akan mereka dapatkan dari segala arah. Asal mereka betul-betul beriman dan bertakwa. Dan wilayah ta'abudi dipanggil untuk sholat, sholat. Dipanggil untuk ke masjid, dipanggil untuk bersedekah, bersedekah. Dipanggil untuk berzakat, berzakat. Nah ini dalam muamalah duniawiah tidak hanya sedekah yang harus kita berikan. Ketika kita itu menolong orang, ketika kita peduli pada sesama, ketika kita bertoleransi, ketika kita tidak menyulitkan orang lain, ketika kita bisa bertasamuh dengan baik, kemudian melahirkan sesuatu yang nyaman di masyarakat. Bahkan ketika kita tersenyum pada semua orang, ketika kita mau saling menyapa, itu kan segala macam kebaikan dalam muamalah duniawi yang itu semua kalau kita pahami dengan mendalam bagian dari ketakwaan kita kepada Allah di dalam bermuamalah. Bahkan ketika menafsirkan firman Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berbagai berkah dari langit dan bumi. Ya, dikatakan di sini la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah dan sekaligus saudara sepupu Rasulullah radhiyallahu anhu, mengatakan niscaya kami Allah akan melapangkan kebaikan, apapun kebaikan itu termasuk kekayaan untuk mereka, dan kami mudahkan bagi mereka untuk mendapatkannya dari segala macam arah. Allah berjanji dari manapun akan mendapatkan kebaikan. Bahasa Jawanya sekolor kidul into wetan kulon into meneng wae into. Artinya apa? Dalam diam pun kita akan dapat kebaikan dari Allah. Dalam tidur kita dapat kebaikan, dalam duduk kita, berdiri kita, berjalan kita, lari kita, di dalam hal aktivitas apapun, di dalam kegiatan kita apapun yang kita lakukan, semuanya akan bernilai kebaikan. Karena Allah akan mendatangkan kebaikan dengan janjinya. Itu kalau kita pahami secara lebih mendalam. Nah, janji Allah yang terdapat di dalam ayat ini terhadap siapa? Terhadap orang yang beriman dan bertakwa itu mengandung beberapa hal yang bisa kita pahami dengan lebih sederhana. Yang pertama, Allah akan memberikan barokah. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan bertakwa. Ini berarti siapapun yang beriman dan bertakwa secara terus-menerus akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Ini kata Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, atau bahkan Imam Al-Khazin mengatakan mereka tetap mendapatkan kebaikan dari Allah selama-lamanya atas apapun yang mereka lakukan, karena semua yang mereka lakukan itu semuanya betul-betul dilakukan oleh orang itu dalam membangun ketakwaan kepada Allah dengan imannya yang kokoh. Jadi yang bisa kita simpulkan dari kata barokah
itu apapun yang diberikan Allah disebabkan oleh keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri mereka berupa kebaikan yang secara terus-menerus akan mereka terima, bahkan mereka tidak akan mendapatkan keburukan sekecil apapun dari apa yang mereka lakukan karena mereka melakukan apapun yang mereka lakukan dengan dasar iman yang kokoh dan semua tindakan mereka lakukan sebagai wujud dari ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam tafsir Al-Manar, saya kutip, Muhammad Rasyid itu mengatakan, orang-orang yang beriman itu akan diberi berkah Allah berupa dibukakan untuk mereka berkah dan kenikmatan dari Allah. Kebaikan dan kenikmatan dari Allah. Karena mereka senantiasa bersyukur kepada Allah, ridho terhadap keputusan Allah, dan hanya mengharapkan karunia Allah. Lalu mereka menggunakannya di jalan kebaikan, bukan di jalan keburukan, untuk melakukan sesuatu yang serba bermanfaat dan tidak pernah melakukan sesuatu yang bisa bermafsadah atau berdampak buruk. Karena itu mereka layak untuk mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan di dunia ini, dan insya Allah di akhirat kelak mereka akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Rasyid itu juga dikatakan oleh Masyur. Kata barokah ini sesuatu kebaikan yang akan datang dari Allah. Kebaikan yang murni datang dari Allah dan tidak perlu kita bayar dengan bayaran apapun kecuali dengan basis iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nikmat yang terbaik dari Allah yang hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata barokah itu disebut dengan jamak barokah. Kata ini, kata Ibnu Asyur, menunjukkan bahwa berkahnya tidak terbatas, beragam. Dalam semua hal, orang-orang yang beriman dan bertakwa itu kan mendapatkan kebaikan dari Allah. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, sak pola-polai sarwape lan bakal untuk kebencian sokong ngarsani Gusti Allah. Kalau kita bahasa Indonesia kan, apapun yang mereka lakukan dengan iman dan takwa itu selalu akan menjadi baik dan berdampak pada kebaikan. Artinya apa? Mereka akan dapat kebaikan dari Allah, dan apapun yang datang dari Allah berupa kebaikan itu akan memberikan dampak baik bagi siapapun yang mendapatkannya, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk lingkungannya. Turunnya hujan pada orang-orang yang beriman dan bertakwa itu akan memberikan nilai kebaikan. Kemudian terik panas matahari juga akan memberikan kebaikan. Tumbuhnya tanaman itu akan membawa kebaikan. Hewan-hewan ternak yang mereka miliki akan memberi kebaikan. Pekerjaan yang mereka lakukan akan memberi kebaikan. Dan bahkan ketika mereka beristirahat pun akan memberi kebaikan, karena Allah menjamin mereka akan mendapat kebaikan dari aktivitas apapun yang mereka lakukan. Dan kemudian yang ketiga, ada ayat lain yang dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat ini, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 66 dinyatakan di dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Jadi dalam ayat ini dikatakan, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang disebut muktasid, pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Nah, muktasidah itu orang-orang yang bersikap moderat. Ya memang tidak terlalu baik mereka, tetapi sudah melakukan tindakan yang layak untuk mereka lakukan. Tetapi kata Allah, wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun.
banyak di antara mereka itu yang justru berbuat tidak baik. Sehingga karena mereka melakukan sesuatu yang baik dari dia, ya barokah dari Allah itu tidak akan datang. Padahal ketika mereka berbuat kebaikan, insya Allah barokah akan datang dari Allah. Ya, sekali lagi para jamaah yang berbahagia, marilah kita coba untuk membangun ketakwaan kepada Allah dengan iman kita yang kita miliki. Insya Allah dengan sikap istiqomah yang kita jalani di dalam bangun ketakwaan, Allah akan berikan yang terbaik untuk kita, dan pada saatnya Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang terhingga pada diri kita ketika kita bisa membangun ketakwaan dengan baik dan benar. Jadilah orang yang taat kepada Allah di dalam beribadah dan muamalah, yang insya Allah dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan basis iman kita, dengan fondasi iman kita, setiap yang kita lakukan akan berbuah menjadi kebaikan, karena buah dari ketakwaan itu selalu akan datangkan kebaikan untuk siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Karena itu setiap orang yang menginginkan keluasan rezeki dan kemakmuran itu, hendaknya ia menjaga dirinya dari segala macam tindakan yang akan mengotori ketakwaan mereka kepada Allah. Hendaknya ia taati perintah Allah dan jauhi larangan Allah dengan sebaik-baiknya. Jagalah diri kita dari hal-hal yang menyebabkan kita akan mendapatkan adab dari Allah, dan berhati-hatilah untuk selalu melangkah sehingga kita akan terhindar dari segala macam yang buruk dari Allah, dan bahkan sebaliknya kita akan selalu mendapatkan kebaikan yang terbaik dari Allah. Dari arah manapun Allah akan berikan kebaikan pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.